semua tepuk tangan sambil kita teriak Shalom. Sekali lagi kita kembali, kita sama-sama mau beribadah, kita sama-sama mau memuji Tuhan di sekolah minggu. Tepuk tangan lagi. Siapa yang udah gak sabar mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau sama-sama mendengarkan dan akan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama angkat tangan dan lambaikan tangan tinggi-tinggi di rumah. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Oke, ikutin kakak Aldi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari Minggu ini kita bisa kembali beribadah, bernyanyi, menari, mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama katakan amin. Yeay. Di sini adik-adik, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus sama-sama mengasihi sesama kita. Kita harus sabar, kita harus sayang sama teman-teman kita. Makanya kita mau nyanyi kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Sekarang gerakan sama-sama ya, ikutin kali. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Katakan sama-sama, kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulang sekali lagi ya, karena kita mau mengasihi lebih dan lebih lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Sekali lagi, seperti kasih Yesus. Tepuk tangan adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau menanamkan firman Tuhan ke dalam hati kita, supaya kita bertumbuh subur, supaya kita berbuah lebat. Yuk kita minta tolong Tuhan, supaya kita selalu dipandu Tuhan. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Yuk adik-adik, setelah kita nyanyikan, kita mau sama-sama doa. Biar Tuhan pandu hidup kita, biar Tuhan selalu jaga hidup kita sesuai firman-Nya. Yuk sama-sama ikutin Kak Ali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kita bisa sekali lagi dengar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin ya, Tuhan yang pandu, supaya firman Tuhan tumbuh subur, berbuah lebat di dalam hidup kita. Biar kita selalu menjadi anak Tuhan yang hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Ya, yang siap dengarkan firman Tuhan dan siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeay. Makan ciki. Ada adik-adik nggak bilang-bilang nih. Kalian biasa nih lagi ibadah, tapi kalian pengen nyemil. Jadinya kalian ibadah nih tuh handphonenya ada lagi ibadah. Ya, lagi ibadah jadinya pengen nyemil, jadinya kalian sambil makan deh. Oh no. Enak ya ibadah di rumah ya, bisa sambil ibadah. Tuh, bisa makan cemilan. Kalau haus tinggal minum. Nih kalian ibadah nih. Nih, kalian nggak percaya kalian lagi ibadah nih. Nih kalian nunjukin ya. Tuh, kalian lagi ibadah tuh. Ada kakak sekolah minggunya tuh pakai baju Ior tuh, ya kan? Iya. Kalian lagi ibadah nih. Sambil cemil-cemil dulu, biar nggak bosan lagi ibadah. Enak ya? Aduh, jatuh. Udah, Bapak. Menonton nih ibadah. Si kakak sekolah minggunya masa pakai baju Ior ya? Aduh. Kok goyang lagi rumahnya? Kok goyang lagi? Waduh. Tumpah di airnya. Waduh. Kok goyang lagi? Terakhir kalian goyang gini waktu kalian lagi gak ibadah, lagi jalan-jalan gak ibadah. Ini lagi ibadah kok goyang-goyang. Aduh, sampai tumpah lagi. Aduh, makin kencang lagi. Aduh, sudah. Kalian taruh barang dulu. Aduh, kacau nih. Bisa tumpah semua ini makanan kalian ini. Aduh, sebentar ya. Aduh. Astaga. Makanya makin kencang. Coba aku mulai ke depan rumah dulu ya. Waduh. Jangan-jangan gempanya semuanya nih. Waduh. Ayo adik-adik. Kita lihat di depan ada apa nih. Jangan-jangan semuanya juga ikutan gempa rumah tetangga nih. Coba. Waduh. Enggak. Kok tetangga rumahnya aman? Gak ada yang keluar rumah juga. Pada goyangnya tadi parah tuh. Kalian lagi ibadah sambil makan snack, sambil minum sampai tumpah. Snacknya juga tadi. Kalau snacknya tumpah gara-gara kalian sendiri sih. Ya, tapi kok tadi goyang banget kan? Adik-adik lihat kan tadi layarnya jadi goyang-goyang gitu kan? Iya. Loh, sampai kalian juga sampai ibadahnya sampai ketutup gara-gara goyang-goyang tadi. Kalian jadi nggak bisa pegang handphonenya. Waduh. Astaga. Terakhir kali gempa ada. Wah. Adik-adik melihat yang kalian maksud, yang si hewan yang begini tuh, yang begini nih, tapi yang gede banget tuh, yang bisa kayak gitu tuh. Apakah adik-adik
ampun. Hah? Masuk dikejar lagi? Apalagi kalian udah ibadah kan? Tadi adik-adik lihat kan, kalian tunjukin kakak sekolah minggu yang pakai baju Ior itu kan? Udah ibadah nih, tapi kenapa kok masih dikejar lagi? Aduh, sampai banget nih kalian. Oh iya, kalian lupa. Waktu itu kakak yang pakai baju Ior itu pernah bilang ya, kalau ibadah mesti sungguh-sungguh, nggak boleh sambil makan. Ya, waduh. Padahal kan kakak yang pakai baju Ior udah bilang kalau mau makan boleh, yang sebelum ibadah atau setelah ibadah, karena ibadahnya cuma sebentar. Aduh, udah, kalian mulai baru sungguh-sungguh aja di sini. Yuk, baru sama kalian sebentar ya. Kalian siapin dulu nih handphonenya. Kita ibadah bareng-bareng sama kalian sini nih. Bentar ya. Nih ibadahnya nih, kita mulai. Ternyata hari ini kakak yang ngajar. Tadi yang pakai baju Ior juga aku juga. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kakak mau mengajarkan sebuah kisah, yaitu kisah Bapak Yakub. Siapa yang ingat dengan Bapak Yakub? Ada yang ingat? Atau ada yang pernah ketemu? Kalian belum pernah ketemu karena dia sudah nggak ada. Ya. Tapi kisahnya sangat bagus ya. Makanya kalian mau bawain nih ceritanya nih. Ya, seperti gambar di belakang nih ya. Bapak Yakub itu sedang pergi ke suatu tempat ya. Di tempatnya itu ada hewan-hewan juga tuh ya, yang kayak gambar di belakang tuh ya. Nah, di tempat itu Bapak Yakub bertemu dengan seorang wanita ya. Wanita tersebut ternyata disukai oleh Bapak Yakub. Namanya Ibu Rahel. Ya, nah, Ibu Rahel ini dia memiliki seorang ayah. Coba adik-adik lihat gambar di belakang. Nah, nama ayahnya adalah Bapak Laban. Siapa? Lakban. No, bukan Bapak Lakban. Bapak Laban ya. Kalau Lakban tuh yang buat krek, tempel barang, cerep gitu. Ini namanya Bapak Laban. Bapak Yakub bertemu dengan Bapak Laban dan kedua anaknya ya, Ibu Rahel dan Ibu Lea. Nah, yang kakaknya namanya Lea. Ibu Lea, adiknya namanya Rahel. Nah, Rahel ini yang disukai sama Bapak Yakub. Betul. Nah, suatu hari akhirnya si Bapak Yakub ini berbicara dengan Bapak Laban. Dia bilang, "Aku menyukai anakmu yang namanya Rahel, Ibu Rahel. Aku ingin menikahi Ibu Rahel, anak Bapak Laban itu." Jadi Bapak Yakub bilang seperti itu adik-adik. Lalu akhirnya si Bapak Yakub akhirnya saking dia menyukai Ibu Rahel, anaknya Bapak Laban yang kedua ya. Lalu Bapak Yakub sampai bilang ke Om Ban, Om Laban ya, dia bilang, "Aku mau menikahi anakmu, Ibu Rahel. Aku mau bekerja untuk kamu, ya. Aku mau bekerja 7 tahun," katanya gitu. 7 gimana nih? Maaf ya, tangannya nggak muat tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya pokoknya 7 lah ya. 7 tahun. Ya, aku akan bekerja buat kamu. Ya, tapi izinkan aku nanti boleh menikah dengan anakmu yang kedua, Ibu Rahel. Akhirnya Bapak Yakub itu bekerja dengan sungguh-sungguh karena dia mengasihi anaknya Bapak Laban ya. Akhirnya dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan kita tahu ya, Tuhan menyertai Bapak Yakub. Jadi pekerjaannya semua yang dilakukannya berhasil dan sukses. Ya, wah luar biasa nih. Nah, setelah 7 tahun akhirnya waktunya tiba. Ini nih yang ditunggu-tunggu sama Bapak Yakub. Karena apa? Bapak Yakub tahu akhirnya dia bisa menikah dengan ibu siapa? Ibu-ibu, iya betul, ibu-ibu. Tapi ibu siapa namanya? Ibu Rahel. Nah, akhirnya acara pernikahan dilakukan dan ternyata adik-adik tahu apa? Ternyata wanita itu bukan Ibu Rahel. Waktu Bapak Yakubnya lihat, waktu dia lihat, waduh, kok kok bukan Ibu Rahel, tapi siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu tuh, hebat tuh adik-adik. Betul, ternyata itu Ibu Lea, kakaknya dari si Ibu Rahel. Wow, lalu si
Pak Laban, Om Laban itu, dia bilang, kalau kamu mau sama Ibu Rahel, kamu harus menikah dulu juga dengan Ibu Lea yang pertama. Nanti setelah kamu menikah dengan anak yang pertama, kamu baru boleh tuh mengambil istri Ibu Rahel adiknya. Kamu bekerja lagi ya, 7 tahun lagi. Nanti menikah dengan Ibu Rahel. Ya, akhirnya Bapak Yakub bekerja lagi 7 tahun lagi. Ya, bekerja lagi 7 tahun lagi dan akhirnya benar bisa menikah dengan Ibu Rahel. Dan akhirnya mereka inti ceritanya adalah mereka akhirnya bisa memiliki keturunan juga ya, Ibu Rahel dan Ibu Lea. Akhirnya suatu hari berjalannya waktu ya, Bapak Yakub mau pergi juga. Dia mau pergi meninggalkan Bapak Laban, mau kembali ke tempat asalnya. Yakub meminta upahnya yang lain selain menikahi dari anaknya Pak Laban, yaitu apa? Memiliki beberapa hewan peliharaannya, kambing, domba, ya. Lalu pembicaraan itu ya didengar oleh anak-anaknya Pak Laban juga. Ya, jadi kalian tadi salah tuh ya. Ternyata kalian lupa. Om Laban ini, Bapak Laban memiliki anak yang lain juga, yang cowok. Bukan yang cewek 2 doang, tapi ada anak yang lain yang cowok. Nah, anak cowok itu berkata, jadi anaknya saling ngomong tuh, anak-anaknya. Tuh lihat tuh, si Bapak Yakub itu mau ngambil harta milik ayah kita. Gak bener nih kayak gini nih, harta ayah kita dia mau ambil. Padahal sebenarnya maksudnya nggak kayak gitu ya. Tetapi Bapak Yakub dia memilih untuk pergi supaya tidak terjadi pertengkaran. Akhirnya Bapak Yakub pergi tuh mengajak anak-anaknya dari Bapak Laban yang perempuan, yang Ibu Rahel dan Ibu Lea, karena sudah menjadi istrinya, dan anak-anaknya dan hewan-hewan yang sudah disetujui oleh Bapak Laban untuk menjadi milik Bapak Yakub. Mereka pergi tuh ya, lihat gambarnya ya. Mereka pergi akhirnya. Mereka pergi, tapi tidak lama dari saat itu ya, Bapak Laban beserta anak-anaknya dan yang lain mengejar Bapak Yakub, dikejar. Dikejar. Lalu akhirnya ketemu ya, Bapak Yakubnya bertemu dengan Bapak Laban lagi. Akhirnya intinya adalah mereka membuat perjanjian kalau mulai hari ini Bapak Yakub bisa pergi dengan anak-anaknya Bapak Laban dan hewan-hewannya yang sudah boleh dimiliki oleh siapa? Oleh Bapak Yakub. Betul tuh, lihat tuh, ada perjanjiannya. Mereka berdua bikin perjanjian seperti gambar di belakang. Nah, dari kisah ini Kak Ian hanya mau mengajarkan satu hal seperti biasa, satu hal saja ya, yaitu apa? Kita bisa belajar dari Bapak Yakub hari ini adalah apa? Bapak Yakub itu sabar ya, walaupun ya seperti tadi adik-adik udah denger ya ceritanya ya, Bapak Yakub tuh kayak ditipu seakan-akan ya sama Bapak Laban, dibohongin ya, bahkan dianggap berbuat jahat sama anak-anaknya Bapak Laban yang cowok-cowok ya. Tapi Bapak Yakub tidak marah, nggak jadi berbuat kasar ya, tidak. Tapi Bapak Yakub dengan sabar, nggak marah sama sekali, tapi tetap, bahkan Bapak Yakub tetap mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Oleh karena itu ya, setelah kisah yang tadi itu yang adik-adik sudah lihat, semakin hari Bapak Yakub semakin diberkati. Salah satu anaknya itu adalah Yusuf. Wah, pasti adik-adik di sini semua udah pada tahu kan? Kisah Yusuf itu kan luar biasa banget kan, gimana Yusuf kan? Jadi hari ini kita belajar dari Bapak Yakub untuk kita boleh menjadi yang sabar, walaupun kita dijahatin orang, kita dikerjain sama orang, sama teman-teman kita diisengin, diusilin, pokoknya mereka bikin kita jadi kesel, bahkan atau mungkin kita diomongin, padahal kita nggak lakuin itu, tapi kita diomongin yang nggak baik, kita dituduh-tuduh yang nggak benar, tapi kita harus sabar. Dan yang penting apa? Kita doain aja orang-orang itu, teman-teman kita. Kalau misalnya kita punya teman yang jahat atau orang-orang yang berbuat jahat sama kita doain aja biar nanti Tuhan Yesus yang bekerja supaya nanti Tuhan Yesus berkati mereka supaya mereka tidak buat jahat lagi. Kalian enak banget dong tuh orang ya, udah buat jahat sama aku doain nanti dia diberkati jadi orang baik juga segala macam bla 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 gitu. Tenang aja. Kalau kita berbuat baik dan kita berbuat sabar dan kita malah doain orang-orang itu, Kak Ian berani jamin
100% sen. Kita pasti juga akan diberkati. Siapa yang mau diberkati? Kalian mau banget diberkati. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita dapat kupon. Caranya, sebutkan ayat hafalan hari ini dan rekam videonya. Kemudian, kirim ke WhatsApp GB MKD Call Center hari Minggu hari ini sebelum jam 8 malam. Nomor teleponnya 0878 8348 1000. God bless you. Oke, ingat ya. Jadi kita harus sabar. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, walaupun kami beribadahnya masih secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami hari ini mau berjanji lagi kalau kami mau menjadi anak yang sabar. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa melakukan semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan juga yang memberkati kami, memberkati keluarga kami, bahkan Tuhan memberkati bangsa negara kami, yaitu Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semuanya yang sayang sama Tuhan Yesus dan yang mau sabar kita katakan amin.